Seperti di judul video ini Pak, kali ini gua bakalan bahas anime-anime dengan karakter utamanya yang berusaha sangat keras untuk menjadi orang yang super kuat. Nah, dimana perjuangannya ini penuh dengan penderitaan, atau simpelnya karakter yang sangat kuat tapi untuk menuju hal itu butuh usaha yang sangat ekstra. Nah, kira-kira apa saja tuh ya anime-anime dengan karakter utamanya yang sangat kuat tapi usaha untuk menjadi kuatnya itu sangat penuh dengan penderitaan. Nah, tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Lord of Vermilion Grand No-Oh. Sebenarnya kalau dilihat dari visualnya, para desain karakternya, heroinnya yang cakep-cakep seperti bangsa Pico, ya gua rasa anime ini punya potensi Pak. Cuma saja cerita yang disajikan itu agak susah untuk dicerna, terlalu kompleks buat kita Pak. Secara emang anime ini kurang untuk versi animenya. Cuma kalau untuk versi gamenya Pak, itu bagus Pak. Buktinya ada tuh yang mau mengadaptasi game ini menjadi anime Pak. Jadi ceritanya itu ada sebuah resonansi berfrekuensi yang sangat tinggi dan kabut merah menyelimuti sebuah kota. Nah, semua orang dan hewan yang mendengar suara itu akan meninggal Pak. Nggak meninggal juga sih, cuma pingsan doang. Nah, orang-orang di Tokyo ini percaya kabut itu membawa sebuah virus yang menyebarkan wabah penyakit Pak. Setelah sekitar 6 hari setelah kejadian tersebut itu, orang-orang itu mulai bangun seakan tidak terjadi apa-apa. Nah, kota Tokyo yang tertutup perlahan kembali normal Pak. Namun ada sesuatu janggal nih dari peristiwa aneh tersebut, dimana saat para anak-anak muda menyadari ada sebuah kekuatan yang sangat tersembunyi di dalam darah mereka telah bangkit Pak. Jadi gara-gara fenomena tersebut itu banyak hal-hal aneh yang terjadi oleh anak-anak muda. Jadi kalau bisa gue bilang agak mirip dengan Charlotte Pak, cuma ini lebih ke actionnya. Itsukaten Manu Kuro Usagi. Nah, anime yang satu ini cocok untuk kalian penggemar occult teman-teman. Nah, apa itu occult? Jangan-jangan bangsa Pico bang? Bukan Pak, occult itu lebih ke arah manusia yang menyukai tokoh utama atau heroinnya itu adalah seorang zombie dan vampir. Ya intinya bukan manusia lah ya. Kalau dipikir-pikir, Korewa Zombie Deska agak mirip lah tapi beda Pak. Lah gimana tuh? Kalau Korewa Zombie Deska memiliki cerita yang santai Pak, maka Itsukaten Manu Kuro Usagi memiliki cerita yang lebih serius dan pertarungan yang lebih banyak. Nah, ceritanya dibuka dengan kisah masa kecil Taito yang bertemu dengan gadis vampir yang bernama Himea. Nah, ketika awal bertemu, si Taito ini menjalani persahabatan yang sangat singkat dengan Himea. Himea ini membuat kontrak dengan Taito, di mana dari kontrak itu menjadikan Taito abadi Pak. Namun si Himea ini dikurung Pak di gereja karena alasan dari suatu ramalan. Jadi ceritanya gitu Pak. Kalian udah ngerti kan? Kalau belum ya sama. Chains Chronicles. Chains Chronicle ini sama kayak Lord Vermilion Pak, dimana sama-sama dia adaptasi dari game Pak. Tapi Chains Chronicle ini diadaptasi dari game ponsel Pak, yang judulnya sama, Chains Chronicle juga. Menceritakan mengenai sebuah daerah yang bernama Yuguto, dimana banyak sekali tuh orang-orang yang mengira bahwa daerah yang mereka tinggali tersebut itu adalah ukuran dunia yang sebenarnya. Tapi sebenarnya dunia yang mereka kenal ini terbagi menjadi beberapa daerah Pak, yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja. Meskipun ya terkadang terjadi perang kecil antar daerah, raja-raja berusaha untuk menjaga perdamaian dan keseimbangan dunia dengan mengadakan pertemuan di meja bundar. Tapi kali ini masalahnya itu Pak, sekelompok monster kegelapan mulai muncul, dimana akibatnya itu sebagian benua yang telah berada dalam kehancuran Pak. Nah, disinilah secercah harapan muncul. Salah satu orang memutuskan untuk melawan dan membentuk tentara relawan dalam upaya menentang para monster-monster burukan itu Pak, demi membawa kembali tuh sebuah perdamaian Pak. Asura Crane. Waduh, kalau udah bawa-bawa nama Asura pasti bakalan mengandung unsur-unsur kesaktian dan juga penguasa Pak. Natsume Tomoharu adalah seorang siswa SMA yang normal dalam segala hal. Nah, dia ini sedang diikuti oleh hantu sahabatnya, yaitu Misao. Setelah pindah dari rumah saudaranya yang paling tua, Tomoharu mengharapkan untuk terus menjalani hidup normalnya. Tapi suatu hari sebuah tas misterius yang terkunci tanpa sebuah alasan
Kan aneh tuh ya Pak, ada tas terkunci sendiri. Ya positif think aja, paling rusak tas itu gara-gara Pico. Pada awalnya dia itu berencana tuh untuk meninggalkannya di sebuah penyimpanan. Namun bahayanya rumahnya ini akan segera diserbu oleh sebuah kelompok Pak. Dimana walaupun masih tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dengan tas itu, Tomoharu dan Misao berusaha melarikan diri. Nah, di sanalah Tomoharu mencoba untuk mempelajari rahasia di balik tas tersebut. Ada apa tuh sebenarnya hubungan Tomoharu dan Misao? Dan mengapa ia bisa memiliki kekuatan untuk mengubah dunia? Misterinya bakalan dijawab di dalam anime ini Pak. Pokoknya ya lu tonton sendirilah ya, susah kalau mau jelasin Pak. Be in the Beginning. Penceritaan anime ini gua bisa bilang merupakan salah satu yang terbaik Pak yang pernah ada. Karena cara anime ini bercerita tidak hanya melalui dialog yang ngebosenin, tetapi segala sesuatu yang karakter lakukan juga menceritakan suatu hal Pak. Contoh lu lagi cebok gitu, yaitu menceritakan lu ngebersihin berak lu gitu. Di dunia yang memiliki teknologi yang sangat mutakhir, aksi kejahatan melebar di negara kepulauan Sremona. Nah, karakter yang bernama Koku ini sang karakter utama, dan karakter yang bernama Kate, seorang investigator legendaris dari kepolisian. Banyak sekali tuh karakter-karakter yang akan berlomba-lomba di kota yang diserang oleh seorang pembunuh berantai tersebut. Dan juga sebuah organisasi kriminal Pak. Penjahatnya itu Pak, ada yang namanya itu Killer Bee juga. Udah nggak laku di Boruto kan ya, pindah ke sini dia. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan lainnya. Yowamushi Pedal. Kalau kalian tahu anime ini Pak, berarti kalian tahu tuh dengan lagu Hime Hime Pak. Yap, dimana lagu Hime Hime itu lagu yang sempat viral di tahun 2017. Sekaligus lagu yang sangat semangat Pak di dalam anime ini. Bercerita mengenai seorang anak yang bernama Sakamichi Onoda yang baru saja memasuki SMA. Nah, Onoda ini merupakan seorang otaku yang ingin bergabung dengan klub anime. Dan kala itu zamannya anime sangat disukai oleh Love Hime Pak. Ngomong-ngomong tentang klub anime, kapan ya di Indonesia ada sekolah eskul khusus anime gitu kan? Mana gua udah lulus SMA kan ya pupuslah harapanku. Tetapi karena klub anime di sekolahnya ini telah dibubarkan Pak ya, maka dia diharuskan setidaknya menemukan 4 orang yang mau bergabung agar klub anime di dalam sekolahnya itu dapat dibentuk kembali. Ya, kisahnya itu dimulailah ketika dia ini bertemu dengan seorang anak yang bernama Shunsuke Pak, murid baru yang mengikuti klub sepeda balap. Nah, anime ini bagus banget tuh ya, apalagi perjuangan si Onoda ini sampai bisa membuat lagu Hime Hime jadi viral banget Pak di tahun 2017-2018. Cocok banget lah ya anime ini masuk TV. Pernah sih, cuma ya beberapa episode doang. Takutnya ntar kalau di Indonesia Pak jadi wibu semua tuh. Naruto tayang aja udah pada jadi wibu Pak, apalagi anime ini gitu kan. Apalagi kalau anime di XD Pak, takutnya mama ntar jadi wibu tuh, kan jadi bahaya boy. Bukan Des yang sekolah-sekolah itu Pak, terus disembelih itu, bukan Pak. Cerita anime olahraga yang karakternya itu udah jago di awal episode itu udah banyak Pak. Karakter utamanya yang mempunyai bakat terpendam terus jago gitu udah biasa Pak. Tapi bagaimana jika karakter utamanya ini biasa-biasa saja? Ya pasti luar biasa. Bercerita mengenai 2 anak laki-laki yang bernama Piko dan Pika. Sembarangan bukan Pak, yang benar itu Tsukishii dan Jin. Tsukishii adalah anak yang biasa-biasa saja tetapi memiliki passion tentang sepak bola. Sedangkan si Jin ini sebenarnya sudah dapat dilihat Pak sebagai atlet jenius, namun karena suatu alasan dia ini jadi terasing oleh teman-temannya. Ya mungkin karena terlalu jenius mungkin ya. Jadi teman-temannya itu malah justru minder dan menjauh. Nah akhirnya keduanya ini bertemu dan mengakibatkan sebuah perubahan besar dalam dunia sepak bola. Nah ini nih yang dinamakan next generation dari anime Tsubasa. Keren abis lah anime ini. Hero Man, kalau tidak salah nih ya, anime ini pernah tayang di Indosiar di hari Minggu dulu Pak, zaman dulu banget. Nggak tahu sekarang ya, pokoknya dulu di hari Minggu Indosiar itu the best lah ya, apalagi buat anak-anak. Ultraman, Power Ranger, Kesatria Batang Hitam. Belum ada tuh ya yang namanya Atta Halilintar sama prank gitu Pak. Alkisah di kota yang bernama Center City di Amerika, terdapat seorang anak yang bernama Joy. Joy ini merupakan anak biasa tanpa suatu kelebihan apapun.
dan sering dibully tuh oleh kakak dari teman perempuannya, Pak. Ya, meskipun begitu, Joy ini selalu menjalani kehidupannya yang biasa-biasa itu dengan senang hati, Pak. Nah, ceritanya mulai di sini tuh ya, Pak. Suatu hari, sekelompok alien yang dipanggil dengan Sruk memutuskan akan menginovasi, mengrevisi, mengvariasi, Menginvasi. nah itu maksudnya, ingin menginvasi anjing. ya intinya planet bumi itu mau diserang, Pak, akibat menerima sebuah sinyal transmisi luar angkasa yang dikirim oleh gurunya si Joy ini. Nah, satu-satunya harapan itu yang dimiliki bumi adalah si Joy bersama mainan miliknya yang dinamakan dengan Hero Man, dimana Hero Man ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat super setelah tersambar petir, ya kayak Gundala gitulah ya. Anime superhero biasa jelek. Jangan salah, Pak, anime ini itu adalah kolaborasi dari studio Bones dengan komikus superhero legendaris dari Amerika, yaitu mendiang Stan Lee. Nah, kalian pasti udah kenal tuh Stan Lee. Kalau kalian nggak kenal ya parah lu. Dimana Stan Lee inilah yang sudah membuat dan memperkenalkan yang namanya Marvel Comics, teman-teman. Kalau kagak ada Stan Lee tuh ya, kagak ada tuh yang namanya Avengersan. Nah, itu aja sih anime-anime yang karakter utamanya itu memiliki kekuatan yang sangat hebat, tetapi dengan perjuangan yang sangat keras, Pak. Mana nih yang paling kalian sukai atau kalian memiliki pendapat sendiri? Tulis tuh di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusar yang sampai jumpa di next episode.